Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Ya, kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana dan apa yang harus kalian lakukan selama masa karantina ini dan selama masa di rumah aja. Oke, sebelum kita mulai, mari teman-teman semuanya tinggal klik tombol subscribe di bawah, lalu klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi baru, karena kedepannya saya akan lebih sering share video yang bermanfaat untuk kalian semua. Semoga video kita dan konten kita ini bisa banyak mendukung orang Indonesia untuk mendapatkan edukasi lebih banyak dan lebih bisa melakukan pengembangan diri. Nah, jadi selama masa di rumah aja ini banyak orang yang kegiatannya semua bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan sebagainya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan yang paling penting pada saat kita lebih banyak beraktivitas di rumah? Yaitu pengembangan diri. Jadi mungkin selama ini kita sibuk bekerja, kita sibuk beraktivitas, kita sibuk berusaha, berjualan, dan apapun itu, kita lupa untuk mengasah kembali pisau. Ya, artinya begini, jika kita memiliki sebuah kampak itu sangat tajam awalnya, dan ketika kita terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk itu menggunakan kampak tersebut untuk menebang pohon, lama kelamaan pohon yang kita tebang semakin lama akan semakin sedikit jumlahnya. Ya, mungkin di hari pertama kita bisa menebang 20 pohon. Karena apa? Karena kampaknya masih sangat tajam sekali kan. Nah, di hari berikutnya semakin tumpul kampak tersebut, maka kuantitas yang bisa kita tebang itu akan semakin sedikit, dan kita menjadi semakin kesulitan untuk menebang pohon-pohon. Ya, artinya dengan kesibukan kita yang terlalu padat ya, akhirnya kita lupa untuk mengasah pengembangan diri kita. Nah, jadi di saat masa karantina, di saat masa di rumah aja adalah kesempatan yang paling baik untuk kita untuk melakukan pengembangan diri. Oke, nah sekarang kita masuk dulu ke penjelasan apa ciri-ciri orang yang sukses dan apa ciri-ciri orang yang tidak sukses. Apa perbedaannya? Perbedaan yang paling pertama adalah orang sukses bertindak aktif atau proaktif. Ketika orang sukses itu mengalami suatu atau merespon suatu masalah, apa yang akan dilakukan? Apakah dia pasrah? Apakah dia hanya menunggu? Tidak. Orang yang memiliki ciri-ciri orang sukses, dia akan bertindak proaktif. Ya, contoh ya. Nah, di saat dia terdampak, dirumahkan, contoh dia adalah seorang karyawan ya, dia dirumahkan dan perusahaan tidak memberikan gaji. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan dari responnya dia gitu kan. Nah, ciri-ciri orang yang akan sukses, dia akan berpikir apa yang harus dia lakukan nih supaya dia mendapatkan penggantian penghasilan selama masa ini. Ada beberapa yang banting setir ke berniaga, artinya ada yang berdagang, ada yang mungkin mulai berniaga ya, mulai kira-kira mau jual apa ya gitu kan, mungkin cari online shop gitu, cari teman-teman yang mungkin punya produk atau supplier, mereka jual kembali ke komunitasnya mereka, teman-temannya mereka, dan bahkan bisnis iklan online dan segala macam, banyak ya. Nah, jadi sudah ada banyak beberapa karyawan itu malah banyak yang banting setir, seperti ada yang jualan makanan, ada yang jualan fashion, ada yang jualan bumbu dan apalah itu ya. Nah, jadi orang yang sukses itu cenderung bertindak aktif. Artinya dia cenderung selalu berpikir menggunakan otak kanannya. Kira-kira saya harus ngapain? Kira-kira kalau jual ini gimana ya? Pasti bisa laku nih. Kayaknya teman saya banyak suka produk ini. Saya coba jual saya coba posting, saya coba tawarin gitu. Jadi kita mulai dulu nih.
ketika kita sudah mengetahui apa yang harus kita jual contohnya kan, kita tinggal cerita ke mereka, kita tinggal beriklan dulu gratis ke teman-teman sendiri dulu nih, ya kan. Kita kan punya kontak, kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya teman kerabat, kita tawarin mereka. Nah, kira-kira ini cocok untuk mereka, ya udah kita jual. Nah, artinya kita banyak bisa melakukan apapun. Nah, sedangkan ciri-ciri orang yang tidak sukses itu cenderung menunggu, cenderung pasrah, cenderung menunggu hujan berhenti, menunggu ya badai berlalu, dan semuanya itu menunggu. Ya apalah ya, menunggu tiada henti ya kan. Ditawarin bisnis, katanya lihat-lihat dulu, lihat kamu sukses dulu, ya kan. Saya tanya ini dulu, saya tanya itu dulu, saya lihat ini dulu gitu. Kebanyakan menunggu seperti itu. Nah, perbedaan yang kedua, orang sukses itu ketika menjalani sesuatu mereka sudah tahu apa hasil akhir ketika mereka mulai menjalankan bisnis tersebut atau kegiatan tersebut. Kita contohkan saja ya, seperti si A, ketika dia mendapatkan kesempatan berjualan. Nah, dia sudah hitung-hitung tuh, kalau saya bisa menjual sekian banyak dalam berapa hari, profit saya sekian, saya dapat sekian. Oke, sepertinya ini bakal cuan. Baru dia jalan. Jadi mulailah kita dengan hasil akhir yang akan kita dapat. Ketika kita sudah mengetahui hasil akhirnya, lalu kita jalankan strateginya. Kira-kira nih, kalau kita mau pergi jalan-jalan ke New York, kita tahu nih tujuan ke New York, kita naik apa dari sini? Apakah kita naik pesawat? Apakah kita naik kapal? Itu strateginya, itu triknya. Tapi yang paling penting tujuannya mau kemana dulu. Oke, saya mau ke New York jalan-jalan. Nah, tujuannya ke sana, barulah strateginya kita jalankan dari sini, dari langkah pertama hingga sampai ke sana. Sama dengan jalan menuju sukses juga seperti itu, ya. Nah, orang yang tidak sukses itu kebanyakan, perbedaannya di orang yang tidak sukses, kebanyakan mereka tidak peduli hasil akhir bagaimana, mereka tidak jeli dengan kesempatan dan tidak pernah berpikir mereka bisa mendapatkan keuntungan tersebut. Atau contoh, mana bisa saya jualan baju, udah banyak yang jualan baju. Mana bisa saya jualan bakso, udah banyak yang jualan bakso. Mana bisa saya jualan skincare, udah banyak yang jualan skincare gitu kan. Mana mungkin bisa dapat penghasilan yang ya 10 sampai 50 juta sebulan dari produk tersebut gitu kan. Ya artinya orang yang tidak sukses itu mereka sudah tahu ya ternyata memang hasilnya bakal nol gitu. Artinya mereka tidak mengetahui hasil akhir angka itu secara spesifik ya untuk mereka. Oke, lalu perbedaan yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga ini adalah tentang bagaimana orang mengatur waktu antara orang yang sukses dan yang tidak sukses. Nah, orang sukses yang cenderung sukses biasanya mereka memiliki timing atau jadwal mereka di harian. Ya, contoh dari bangun pagi jam 5, jam 6, mereka itu sudah punya mereka sudah set tuh, mereka udah tulis loh. Jam 6 saya harus ini, jam 7 saya ini, jam 8 saya ini, jam 9 sampai malamnya lagi, sampai tidur kembali. Mereka sudah men-set dan mereka selalu mementingkan apa yang paling penting di kehidupan mereka. Nah, jadi di dalam hidup kita ini kita memiliki 4 aspek kepentingan ya, 4 aspek momen ya, sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak penting, yang mendesak dan yang tidak mendesak. Nah, kebanyakan orang yang sukses itu lebih mengutamakan hal yang penting. Apapun itu pasti yang penting. Mau itu yang mendesak atau yang tidak mendesak. Yang tidak mendesak itu contoh seperti, ya kita nggak usah jauh-jauh ya. Seperti kalau kita lagi kuliah nih, ya biasanya orang kuliah kan itu pasti ada skripsi dong. Nah, kalau orang yang memang sudah dia memprioritaskan apa yang sedang dia jalankan, dia akan siapin dulu di skripsinya. Jadi itu dulu yang dia siapin. Setelah dia udah selesaikan semua tugasnya, baru dia hibur dirinya. Ya seperti mungkin pergi makan, pergi nonton dan segala macam. Nah, jadi orang yang sukses mereka lebih mengutamakan yang penting. Nah, sedangkan orang yang memiliki ciri yang tidak sukses, kebanyakan mereka suka menunda. Mereka suka ya kalau bisa main-main dulu lah,
Nanti setelah selesai main-mainnya baru dikerjakan yang penting. Ya nongkrong dulu ya kan, kebanyakan nonton film drama Korea dulu, kebanyakan main game dulu gitu. Jadi kebanyakan dari mereka itu selalu mengutamakan ya asik dulu dengan permainan mereka. Ketika di saat mereka sudah dihadapin deadline, disitulah baru muncul stresnya. Aduh, ini harus cepat, ini harus cepat selesai. Akhirnya apa? Kita stres ya. Kita karena apa, kita dikejar deadline. Kalau kita tidak selesaikan itu akan berdampak buruk pada kita. Ya mungkin kita bisa kehilangan bonus ya kan, kalau kuliah itu bisa nggak lulus dan segala macamnya. Akhirnya ketika setelah kita udah menyelesaikan hal yang mendesak dan penting tadi sampai kita stres, setelah itu selesai, ujung-ujungnya pasti akan banting step lagi ke melampiaskan ke yang tidak penting lagi, yang tidak penting dan yang tidak mendesak. Ya, ada juga hal yang tidak penting tapi dia mendesak kita. Contoh ya, kita dapat telepon dari teman ya, bro lu tolong ke rumah gue lah, gue lagi panik banget ini, gue lagi bahaya banget nih, kayaknya urgent nih. Ya kita nggak tahu masalahnya apa, akhirnya kita datang ke sana, ternyata itu hanya curhat doang gitu kan. Pasti kalian banyak mengalami hal ini. Oke. Ya itu ya, seperti itu ya, tolong ya kita batasin aja gitu. Jadi dari kita bangun pagi kita sudah set apa yang harus kita lakukan ya kan, kita mungkin olahraga dulu atau mungkin siapin makanan buat keluarga dulu, habis itu kita kerjakan tugas kita yang masih kuliah, kerjakan apa yang perlu dikerjakan, setelah selesai baru kita bisa santai gitu. Yang punya pekerjaan kira-kira apa tugas-tugas yang menumpuk yang belum selesai ya kita kerjakan dulu, seperti itu. Nah, sedangkan orang yang tidak sukses itu ya memang mereka sibuk mengurus urusan orang lain daripada mengurus diri sendiri, ya kan? Ya mungkin menghabiskan waktu main game, nonton segala macam. Jadi teman-teman, kita harus tahu bahwa setiap waktu yang kita lewatin itu tidak dapat kita putar kembali. Maka setiap waktu yang kita punya di rumah ini, kita harus selalu melakukan hal-hal yang positif. Seperti apa nih? Hal-hal positif untuk pengembangan diri. Tadi saya bilang, asahlah kapak Anda. Setelah kita sudah bekerja 1 minggu, kita asah kembali supaya kapak kita tajam kembali dan kita siap untuk berperang lagi ya, bagi pengusaha, bagi orang yang menjalankan bisnis, bagi yang punya mimpi, jangan lupa asah terus kapak kalian. Ya, jadi banyak pengembangan diri yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama nonton channel-channel yang positif, motivasi, rajin membaca buku ya kan tentang pengembangan diri. Terus mungkin bisa ketemu orang-orang yang ya ilmunya lebih tinggi dari kita, mungkin penghasilannya lebih besar dari kita. Nah, itu juga satu pengembangan diri sebenarnya. Nah, jadi yang kita harus percaya adalah penghasilan kita itu ditentukan oleh 5 orang terdekat kita. Itu bukan keluarga ya, tapi teman terdekat kita, 5 orang. Nah, jadi sampai sini dulu pembahasan kita yang hari ini. Ya, kalau kalian suka dengan channel ini, kalian boleh like, kalian share ke teman-teman lain supaya tim kalian, teman-teman kalian juga bisa ikut menonton ini dan bisa mengembangkan dirinya juga ya. Terima kasih buat semuanya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke. Terima kasih.